Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, kita bahas lagi masalah overheating pada motor yang menggunakan sistem pendingin radiator. Di sini ada motor Vario 125 volt dengan kondisi semacam ini. Saat mesin dinyalakan terlihat ya untuk air radiator itu meluap atau ada gelembung-gelembungnya saat mesin dinyalakan. Biasanya Kang Bro, untuk kasus semacam ini diakibatkan karena terjadi kebocoran kompresi di area ruang bakar sehingga tekanan kompresi tersebut bisa masuk ke ruang radiator. Oke ya, kita akan bahas kembali masalah radiator di sini, dan di sini saya akan bahas beberapa poin penting yang harus diperhatikan saat melakukan perbaikan radiator. Jadi untuk meminimalisir kegagalan saat melakukan perbaikan radiator, saya akan tunjukkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan saat melakukan perbaikannya. Simak terus videonya ya, jangan di skip. Baik Kang Bro, untuk awal kali kita akan melakukan pengecekan, di sini sudah saya dapatkan informasi dari customer bahwa motor ini untuk air radiatornya selalu berkurang. Nah, yang pertama kita lakukan pengecekan yaitu di bagian oli mesin ya. Apakah berkurangnya air radiator motor ini, untuk air radiator itu masuk ke ruang mesin atau karena terjadi penguapan akibat kebocoran di packing kopnya atau kebocoran di ruang kompresi. Ya, kalau kita lihat dari indikasi yang seperti ini, sepertinya sudah jelas ini air radiator berkurang karena dia overheating, terjadi overheating, dan akhirnya untuk air radiator itu lebih cepat menguap, sehingga untuk air radiator pun otomatis juga cepat berkurang. Nah, di sini juga tidak ada salahnya kita cek pula untuk bagian oli mesinnya, apakah dia terkontaminasi dengan air radiator atau tidak, untuk memastikan. Soalnya terkadang juga bisa terjadi secara bersamaan Kang Bro. Air radiator cepat habis itu dikarenakan masuk ke ruang mesin dan juga karena terjadi overheating akibat kompresi yang bocor masuk ke ruang radiator, sehingga mempercepat penguapan air radiator diakibatkan panasnya hasil pembakaran atau hasil kompresi yang masuk ke ruang radiator ini. Oke, sekarang kita cek juga untuk bagian olinya ya. Misalkan terkontaminasi dengan air Kang Bro, untuk warna olinya pun juga berbeda dengan warna oli pada umumnya, seperti kecoklat-coklatan atau putih seperti susu. Oke, kita cek untuk oli, sepertinya aman. Namun nanti akan lebih jelas lagi saat oli kita keluarkan. Sepertinya aman. Dan prediksi saya ini terjadi air radiator cepat habis karena kebocoran dari packing kopnya ya. Packing kop bocor itu terjadi karena bagian silinder kop dan silindernya, maksudnya antara silinder dan silinder kop itu terjadi melenting atau ngulet Kang Bro. Nah, kemungkinan itu penyebab dari motor ini air radiatornya cepat habis. Oke ya, untuk bagian oli sudah aman, tidak terkontaminasi dengan air. Kesimpulan sementara praduga saya atau prediksi saya di bagian kopnya yang bermasalah. Untuk selanjutnya kita bongkar dulu ya untuk bagian kopnya. Nanti kita lihat di luar, kita analisa satu persatu dari bagian silinder kop dan juga silindernya. Kita lihat, kita cek dengan cara nanti kita slap atau kita bawa ke tukang bubut. Kalau saya sendiri, saya pribadi lebih suka menggosoknya di atas kaca ya, karena itu bisa kita lakukan secara bertahap, secara pelan-pelan, tidak terlalu banyak proses pengikisannya. Jadi kita bisa selalu mengontrol saat sekali dua kali kita gosok, kita cek seperti apa kondisinya. Jika memang ada bagian yang keropos atau bagian yang melenting, itu akan bisa kita ketahui Kang Bro. Beda halnya kalau kita pasrahkan ke tukang bubut. Tidak semua tukang bubut bisa melakukan pekerjaannya dengan profesional. Saya ingatkan, tidak semuanya ya. Ada juga yang kerjanya bagus dan hasilnya presisi untuk proses slap silinder kop atau silinder blok ini. Namun saya lebih suka untuk melakukan proses pengikisan sendiri dengan menggunakan amplas di atas kaca. Kayak gitu Kang Bro.
Oke, sekarang saya bongkar dulu. Untuk proses pembongkaran saya skip saja, nanti akan saya tunjukkan bagian-bagian mana saja yang harus diperhatikan saat melakukan proses perbaikan pada bagian sistem radiator supaya tingkat kegagalan bisa kita minimalisirkan. Oke. Baik Kang Bro, untuk oli mesin sudah saya buka ya, dan di sini sudah saya taker. Ternyata untuk volume olinya itu sudah bertambah Kang Bro dari ukuran standarnya. Biasanya sekitar segini ya untuk 800 ml, atau saya contohkan dengan yang masih baru ya untuk volume olinya. Nah, ini sampai di sini saja. Terlihat ya. Ini hampir penuh. Dan ini masih ada sisa sedikit di pancinya, panci tampungannya. Dan Kang Bro bisa lihat ya untuk bagian warnanya. Untuk warnanya ini sudah kecoklat-coklatan. Dan ternyata ini menunjukkan indikasi bahwa air radiator juga sudah mulai masuk ke ruang mesin Kang Bro. Artinya apa? Untuk bagian seal water pump atau seal mekanikalnya juga mulai mengalami kebocoran. Dan ini bisa kita lakukan perbaikan sekaligus nanti ya. Jadi jangan sampai kita cuma mengatasi di bagian kebocoran kompresi saja, namun kita juga sekaligus memperbaiki atau mengganti bagian seal water pumpnya atau seal mekanikalnya. Karena di sini terlihat jelas indikasinya, dan dari volume oli sudah bisa kita pastikan bahwa air radiator juga masuk ke ruang mesin. Oke ya, kita lanjut pembongkarannya. Oke Kang Bro, proses pembongkaran sudah saya lakukan, dan ini untuk silinder blok juga silinder kop sudah saya lakukan proses pemerataan. Oke ya, beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat kita melakukan proses perbaikan radiator atau yang berkaitan dengan overheating Kang Bro. Yang pertama kali yaitu tingkat kerataan silinder blok juga silinder kop. Nah, ini sudah saya ratakan dengan cara mengamplasnya di atas kaca, atau Kang Bro juga bisa dibawa ke tukang bubut ya, diratakan supaya bagian silinder blok juga silinder kop benar-benar rata. Apakah dia terjadi melenting atau ngulet? Jika memang terjadi ngulet, maka kita harus meratakannya. Seandainya misalkan ini Kang Bro cuma perbaikan di area penggantian piston atau kolter saja, masalah overheating atau radiator itu tidak bermasalah, namun tidak ada salahnya tetap kita lakukan proses pengecekan dan pembersihannya ya. Di area silinder blok juga silinder kop kita amplas di atas kaca ya, kemudian kita cek. Nanti akan terlihat awal kali kita amplas, kalau memang dia melengkung atau ngolet atau tidak, itu akan terlihat. Dan jika memang terjadi ngolet, maka kita lakukan pengamplasannya sampai benar-benar rata. Oke ya, ini hasilnya untuk proses pengamplasannya. Oke. Kemudian hal penting berikutnya yang harus diperhatikan Kang Bro, masalah pemasangan pin dowel. Ya, pin dowel ini harus ada dan harus terpasang Kang Bro. Jadi fungsinya ini untuk meluruskan antara silinder blok dan juga silinder kop saat terpasang Kang Bro. Kalau misal pin dowel ini tidak ada, maka yang terjadi antara silinder blok juga silinder kop itu tidak lurus atau bergeser. Dan bergesernya tersebut akan mengakibatkan packing kop ini juga tidak rapat, akan terjadi kebocoran. Kayak gitu ya. Kemudian terkait dengan proses pengamplasan tadi, jika proses pengamplasannya lumayan banyak, maka untuk pin dowel ini harus kita potong atau kita perpendek sedikit supaya nanti hasilnya benar-benar rapat saat terpasang antara silinder blok juga silinder kop. Kita bisa mengetesnya dengan cara seperti ini Kang Bro. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Kita pasangkan tanpa packing. Kita pasang tanpa packing Kang Bro. Seperti ini ya. Nah, ini sudah terlihat rapat. Belum lagi nanti terpasang perpakop.
sudah cukup rapat. Misalkan belum rapat Kang Bro, ini bisa kita lihat ya, kita arahkan ke cahaya, sumber cahaya. Misalkan nggak rapat terjadi renggang, misalkan seperti ini. Nah itu kan terlihat ada cahaya. Nah seperti ini misalkan Kang Bro. Nah kita wajib memotong pin dowelnya Kang Bro. Kalau misalkan terjadi seperti ini saat kita cek ya sebelum terpasang, kita harus kita harus memotong pin dowel supaya nanti benar-benar bisa rapat seperti ini. Kalau sudah rapat seperti ini, insya Allah nanti hasilnya kita tidak kerja 2 kali Kang Bro. Jadi sekali pasang sudah jadi. Oke ya. Selain memotong pin dowel, bisa juga ditambahkan untuk perpak bloknya yang belakang sini. Jangan perpak kop yang ditambahkan Kang Bro. Perpak kop tetap kita gunakan 1 lembar saja. Kalau perpak blok bisa kita tambahkan. Misalkan kita terlalu banyak mengamplas atau memotong ya di tukang bubut, kita bisa tambahkan perpak kop di sini. Supaya apa? Tujuannya juga supaya kompresi itu tidak meningkat dengan drastis. Ya. Jadi posisinya kalau misal kompresi menjadi lebih tinggi setelah selesai kita proses pengamplasan atau pemotongan silinder blok ini, maka kompresi akan naik. Jadi untuk penambahan packing kop itu tujuannya juga untuk supaya kompresinya itu tetap seperti semula, tidak terlalu tinggi. Karena kompresi yang terlalu tinggi itu akan mengakibatkan lebih cepat bocor pula di bagian perpak kop sini. Meskipun ini sudah kita ratakan dan kita gunakan packing yang bagus, biasanya itu tidak lama akan terjadi kebocoran lagi kalau kompresi terlalu tinggi. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah untuk selanjutnya hal yang harus kita perhatikan Kang Bro terkait dengan pemakaian packing kopnya. Usahakan Kang Bro untuk setiap kita melakukan perbaikan, ini untuk packing kop yang lama ya. Packing kop yang lama jangan kita gunakan kembali. Meskipun itu bekas packing orisinil, kalau misal sudah dipakai itu biasanya sudah landai Kang Bro, tidak berbentuk lagi ya. Misalkan ditekan seperti ini kan, kita bandingkan dengan yang baru ya, seperti ini ada tekukannya. Nah ada profil-profilnya seperti ini ya. Saya sarankan gunakan perpak yang orisinil kalau ada Kang Bro. Seandainya tidak ada, bisa gunakan dengan alternatif, kita gunakan packing yang lain, maksudnya yang non orisinil, apapun itu, yang penting kondisinya baru ya, belum pernah dipakai. Insya Allah itu akan aman. Hindari pemakaian packing lama digunakan kembali. Oke Kang Bro, itulah beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir Kang Bro, setiap kita melakukan proses perbaikan seperti ini, kita harus ketahui sumber masalahnya itu dari apa. Nah ini untuk overheating motor ini, air radiator cepat kering diakibatkan karena bagian seal water pump itu mengalami kebocoran. Dan di sini terbukti ya, untuk laher atau bearing dari water pump ini berkarat seperti ini. Seharusnya ini kan di area oli ya, di dekat noken as. Ini untuk posisi water pumpnya yang sudah saya ganti untuk seal dan bearingnya. Nah di sini ini kan masuk, seharusnya di sini tidak berkarat Kang Bro kalau memang seal water pump tidak terjadi kebocoran. Dan untuk seal oli di dalam sini, di belakang laher atau bearing water pump ini juga sudah saya lakukan penggantian 1 set untuk seal oli, kemudian yang di sini seal water pumpnya. Jadi ada 2 seal dalam sini Kang Bro. Oke ya, seperti itu. Kenali gejalanya, penyebabnya itu apa. Nanti kita setelah perbaikan tidak sampai istilahnya customer balik lagi karena belum jadi kayak gitu ya Kang Bro. Jadi kita usahakan hasil kerja kita itu selalu memuaskan untuk customer. Sekali kerja langsung jadi.
Oke ya, seperti itu saja untuk beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan proses perbaikan radiator atau yang berkaitan dengan masalah overheating. Nah, untuk selanjutnya saya tunjukkan untuk hasil akhirnya Kang Bro. Baik Kang Bro, untuk proses perakitan sudah selesai dan ini air radiator sudah saya isi dengan yang baru, kemudian oli mesin juga sudah saya isi. Sekarang kita coba nyalakan ya. Untuk pertama kali saya nyalakan. Ini nanti kita lihat saat mesin menyala ini tidak boleh ada semburan Kang Bro. Tidak ada semburan atau gelembung-gelembung udara. Ya, kita coba nyalakan. Oke ya, untuk air tenang, tidak ada luapan-luapan, tidak ada gelembung-gelembung udara. Nah, ini kita tunggu sampai mesinnya panas Kang Bro. Nanti kalau panas kita lihat dia harus bersirkulasi. Artinya yang dari atas ini akan turun ke bawah dan yang dari bawah masuk ke silinder blok. Jadi menunggu suhu sekitar 120 derajat sampai 125 derajat. Untuk termostat sudah membuka, kemudian nanti akan terjadi sirkulasi. Kita tunggu saja ya. Mungkin agak lama, akan saya percepat untuk videonya. Oke Kang Bro, ini sudah lumayan lama ya. Namun untuk air sepertinya belum bersirkulasi. Kita akan tunggu kembali sampai air nanti turun saat termostat sudah membuka dan air radiator bersirkulasi. Ini belum turun ya. Jadi posisinya sudah panas Kang Bro, sudah panas namun belum bersirkulasi. Kita tunggu lagi. Oke Kang Bro, untuk air sudah mulai bersirkulasi ya. Dia sudah terlihat berputar dan untuk volumenya menurun ya. Oke. Baik Kang Bro, demikianlah untuk hasil perbaikan air radiator yang selalu mengalami cepat habis atau terjadi overheating diakibatkan karena oli mesin tercampur oleh air radiator atau air radiator masuk ke ruang mesin karena bagian seal water pump mengalami kebocoran dan juga terjadi ngolet pada bagian perpak pada bagian silinder kop dan silinder bloknya. Untuk silinder kop, silinder blok sudah kita ratakan menggunakan amplas di atas kaca dan untuk seal water pump sudah kita lakukan penggantian. Semoga motornya awet. Oke ya, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru menemukan channel saya ini dibantu like, comment, juga share, serta subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.